Nah, Rini kaget melihat nenek tadi ini sudah duduk di kursi rotan tua samping TV. TV-nya ini TV kuno sekali. Kamu siapa dan ini kenapa rumah menjadi seperti ini? Ada apa? Kamu ini siapa? Rini ini ketakutan di situ sebenarnya. Kamu sudah menantangku. Orang tidak ada yang berani di sini lama. Dan kamu, keluarga kamu, di sini saya enak hati. Kalian membersihkan semua tempat ini. Sama saja menantangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom boom boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Itulah doa saya ya kan. Seperti biasa kalian absen, nama kalian, kotanya di mana, biar saya ini tambah kenal dekat dengan kalian ya kan. Oke, pastikan semuanya udah absen. Dengan begitu saya ini tambah semangat untuk kedepannya membawakan cerita ya. Oke, boom. Nah, buat teman-teman yang kemarin ini ya, Mas kok RAW ini jarang tayang, Yoska Official ini jarang tayang ya, karena kemarin ini ada event di mana Agustusan. Saya juga diminta tolong untuk aktif di untuk anak-anak muda ini di kampung saya ini. Nah, saya ini kebetulan diminta tolong untuk menggerakkan gitu kan. Akhirnya untuk event 17 Agustusan kemerdekaan kita ini, akhirnya saya ini ikut serta andil gitu dengan tim-tim Rian Agus Widodo juga gitu. Nah, kemarin ini ada kita ini main bola segala macem ya kan, karena ada pertandingan bola di 17-an Agustus. Nah, inilah videonya. Nah, itu tadi videonya di mana memang saya akhirnya jarang upload ya kan. Ini karena ada kegiatan-kegiatan banyak gitu. Nah, sekarang udah mulai akan upload terus-terusan ya. Oke, boom. Nah, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber di mana ada satu keluarga, dia menempati rumah baru setelah pindah dari rumah lamanya ya kan. Tapi di rumah baru itu ya kan, ini mengalami banyak teror. Salah satu dari anggota keluarga tersebut ini ada seorang putri. Kita sebut saja namanya Rini. Rini ini bisa dikatakan dia ini indigo. Dia tahu, dia kerasa. Dia ini bisa yang namanya melihat yang orang lain ini gak gampang melihat gitu, gak mudah melihat, hanya orang-orang tertentu. Nah, Rini ini tahu. Nah, teror tadi ini sampai mengakibatkan salah satu anggota keluarganya Rini ini meninggal. Ini rumah bener-bener ngeri sekali. Nah, Rini yang bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di dalam rumah itu ya kan, makhluk yang tak kasat mata, bisakah Rini ini memohon untuk menghentikan ini semuanya, atau malah justru mengancam Rini dan anggota lainnya yang masih hidup? Seperti apa jalan kisahnya, seperti apa ceritanya ke depannya? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan karena dari pengirim cerita minta disamarkan, ya kan? Saya juga mengikuti apa arahan dari pengirim cerita dan dipastikan cerita ini aman dibawakan. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Rini. Kisahnya sudah lama sekali. Ya. Rini ini hidup dengan kedua orang tuanya dan satu orang pembantu. Orang tua Rini kita sebut saja ibunya ini namanya Bu Eti, dan bapaknya kita sebut saja namanya Pak Sugeng. Asisten rumah tangganya kita sebut saja namanya Bi Ija. Rini sendiri ya kan, ini anak yang disiplin. Karena apa? Pak Sugeng mengajarkan pola hidup disiplin. Ini sejak dari Rini kecil. Mulai dari bersih-bersih. Karena Pak Sugeng sendiri tidak suka dengan tempat yang jorok. Mulai dari kamar Rini, ya kan? Pak Sugeng ini selalu bawel. Setiap membangunkan Rini, ya kan? Dari kecil, ya kan? Setiap membangunkan Rini, Pak Sugeng selalu ngomel-ngomel. Rini bangun. Bapak ini mau berangkat.
Dan jangan sampai kamu sebelum kamu ini menginjakan ke kamar mandi, terus persiapan sekolah segala macam, kamu belum beres-beres. Bapak ini mau berangkat kerja, bapak rela nungguin, bapak pengen lihat kamu beres-beres. Iya pak, sebentar lagi sekarang. Iya pak, ini beres-beres. Kasur ditata segala macam, disapu-sapu semuanya. Setelah semuanya selesai barulah Rini diperbolehkan untuk mandi, kelengkapan dia mau berangkat sekolah. Ini sering terjadi. Tak hanya itu, sepulang sekolah pun ya kan, setelah Rini pulang sekolah, udah istirahat segala macam, ini sorenya walaupun sudah ada biijah, Rini ini kalau pas Pak Sugeng ini di rumah, Rini ini selalu diperintahkan sama bapaknya, kamu jangan main dulu sebelum halaman rumah ini bersih. Jangan pernah ngandelin biijah. Ngerti kamu? Iya pak, sebentar pak. Nggak usah bilang sebentar, langsung. Iya pak. Rini ini memang penurut. Jadi dia bersih, ya kan? Dia ini disiplin ini udah dari kecil si Rini ini. Karena bapak ibunya ini seperti itu. Ibunya juga ngomong, iya pak, tapi ya jangan keras-keras. Rini kan perempuan. Nggak apa-apa bu. Justru kalau perempuan di kemudian hari nanti, kalau punya suami segala macam, nanti dia akan ada rasa tanggung jawab untuk merawat rumahnya. Ngerti ibu? Iya pak. Nah Pak Sugeng orangnya sangat disiplin. Nah Bu Eti sendiri ini nggak bisa kaget. Karena dia punya penyakit jantung. Ya kan? Ketika mendengar apa, kabar apa dari perusahaan suaminya Pak Sugeng ini ya kan. Ini Pak Sugeng ini nata pembicaraan agar Bu Eti ini tidak kaget. Karena lemah jantung. Inilah Bu Eti. Nah hingga pada suatu hari ya kan, Pak Sugeng ini ngajak ngumpul satu keluarga, termasuk Biijah juga. Biijah ini sudah lama ikut di keluarga mereka. Setelah makan malam, Pak Sugeng pun memulai pembicaraan. Jadi gini, bapak itu mau ngomong, ibu ya juga sudah tak kasih tahu pelan-pelan. Nah kabar ini akan saya obrolkan ke semua yang ada di sini. Bapak itu ada pekerjaan di luar kota dan memang kantornya dipindah di sana. Kalau toh bolak-balik sangat tidak mungkin karena jauh dari sini. Nah, bapak ini ngasih tahu ke semuanya bahwa kita akan pindah. Di sini Rini tanya, maksud bapak pindah rumah pak? Iya Rini, ibu juga udah tahu, tak kasih pelan-pelan, tak kasih tahu pelan-pelan biar ibu nggak kaget. Iya nduk. Yo ibu sebenarnya udah kerasan di sini, ibu udah betah di sini. Tapi bapakmu ada pekerjaan, kantornya juga pindah, yang dimana ibu yo manut. Bibi gimana Bi kalau kita pindah? Saya nurut aja bu, saya ini kan udah ikut lama sama ibu, jadi apapun itu saya manut aja bu. Biijah bilang seperti itu. Nah Rini bilang, Pak, lah terus nanti sekolah ini gimana? Ya udah, mulai besok coba kamu urus segalanya, nanti kita pindah. Sekolahnya kamu pun juga pindah. Ya, nurut sama bapak. Tapi Pak, ya gimana lagi? Nurut sama bapak, karena kantor bapak udah pindah, nggak di sini lagi, nggak di kota ini lagi. Sudah dari dulu, ibu paham. Kita dulu pindah-pindah sebelum kamu lahir, dan sekarang pun ya sama. Jadi kamu harus nurut. Iya Pak. Besok coba Rini ngomong sama kepala sekolah. Hingga pada akhirnya ya kan, ini singkat ceritanya, ini Rini sudah mengurus segala macam semuanya. Teman-teman Rini ya kan, ini pun pada sedih kehilangan Rini. Nah Rini sendiri, dia ini yang saya bilang dari awal, dia ini punya indigo. Ya kan, dia ini bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ya, makhluk-makhluk yang tak kasat mata sangat mudah sekali Rini untuk berkomunikasi dengan mereka. Di sekolah Rini, ya kan? Di sekolah Rini sendiri, Rini ini udah tahu ini ada apa lagi Rini udah ngerti. Karena apa? Itu sekolah bangunan dari zaman Belanda. Rini pada saat Rini ini mau keluar dari sekolah tersebut, ya kan? Rini ini menuju ke toilet, yang dimana itu toilet bangunan lama. Yang kamar mandinya, ya kan? Ini bak mandinya ini panjang sekali, terbuat dari batu bata zaman dulu. Nah, Rini ini masuk ke kamar mandi. Dia seolah berpamitan. Dia berpamitan dengan penghuni-penghuni yang ada di situ. Nah temennya ini udah tahu. Ini Rini pasti lagi ngomong sendiri nih. Nah setelah Rini ini ngomong, ini depan Rini nggak ada siapa-siapa, tapi Rini ini berpamitan. Mbak semuanya, Rini mau pindah sekolah. Jangan ganggu teman-teman Rini. Lindungi mereka. Jangan sampai mereka kenapa-napa.
Rini mohon maaf kalau selama ini Rini ada salah. Temannya ini dengar, temannya Rini. Mereka udah paham. Karena apa? Rini sangat mudah berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu dan cerita ke mereka. Setelah berpamitan, akhirnya Rini pun berpamitan dengan teman-temannya. Saling tangis dan Rini pun akhirnya pulang. Kenapa saya mengatakan Rini ini mudah berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu? Jadi pernah di sekolah tersebut, ini Rini pernah mengalami kejadian yang sangat tidak masuk akal bagi saya gitu kan ya. Ini Rini pada waktu itu dia ini kelas 2 SMA ya kan. Saat itu dia kelas 2 SMA, dia sebagai kakak kelas dan ada kegiatan pramuka gitu. Dia sebagai kakak kelas ya kan. Ini pada pukul jam 12 malam Rini ini ditugaskan oleh kakak kelas 3 ya kan, untuk dari kakak kelas 3 ini ngomong sama Rini, coba kamu kontrol semua tenda-tenda ya kan yang masih pada begadang. Pokoknya besok ini ada kegiatan penting. Semua adik kelas yang mengikuti kegiatan pramuka ini diharapkan semuanya tidur cepat. Nah, Rini pada saat itu karena ditugaskan, akhirnya Rini mengitari satu persatu tenda. Tenda 1, tenda 2, tenda 3 terus menerus hingga semua tenda ini dikelilingi sama Rini. Nah, ada 3 anak laki-laki ya kan, kelas 1 ya kan. Dia ini lihat Rini, dia langsung lari. Ini mau pada kemana? Ini ada 3 orang, ada 3 murid nih ya kan. Nah, Rini akhirnya mengikuti. Ini kemana ini anak-anak ini? Rini udah ngontrol satu persatu kan. Tidur, semuanya tidur, besok ada kegiatan. Nah, ini Rini melihat ada 3 anak yang memang dia ini malah lari lewat bagian belakang. Diikutinlah sama Rini. Rini ini mengejar dan mereka ini justru malah berhenti di sebuah sumur. Jadi di sekolah itu memang ada sumur yang lumayan besar dan itu sumur peninggalan Belanda. Nah, pada saat itu Rini karena memang antara takut tapi di sini ditugaskan juga, mau nggak mau Rini memberanikan diri. Rini memberanikan diri mengikuti mereka. Ternyata kurang lebih 15 meter Rini melihat kalau mereka ini sedang merokok. 3 anak tadi ini merokok. Rini nyamperin. Kalian ngapain? Kalian bakal kena hukuman. Apa itu yang di tangan kalian? Tapi mereka masih tetap enak-enakan ngerokok. Ya udah bakar. Mereka bertiga ini ada obrolan. Kalian, itu kalian lagi ngapain? Ini mereka santai aja udah. Gak takut dengan Rini, gak takut sama sekali. Nah, Rini akhirnya mendekat kan. Ketika Rini mendekat dan jaraknya ini tinggal 5 meter mungkin ya. Rini ini mendekat melangkah. Ini mau memastikan ini siapa lagi, muka-muka siapa lagi. Ketika Rini ini mendekat ya kan, ini udah tinggal 5 langkah lagi. Rini kaget. 3 anak-anak tadi ini berubah menjadi nenek-nenek tua. Rini kaget. Kalian siapa? Dan salah satu di antara mereka ini tiba-tiba ngomong dengan menggunakan bahasa Belanda yang Rini ini gak paham. Rini ini hanya paham maksud dari kata-kata tadi, intinya ya kan. Ini seolah kamu gak usah ikut campur, tapi menggunakan bahasa Belanda di sini. Kamu gak usah ikut campur. Ini adalah tempat kami. Kami sudah lama di sini. Dan kamu jangan ikut campur. Noni-noni Belanda dengan pakaian noni-noni Belanda tapi sudah tua-tua semua. Saat Rini kaget ya kan, ini Rini langsung pingsan. Mereka ini merokok di sumur sekolahan. Rini langsung pingsan. Buak! Pada saat Rini terbangun, Rini kaget. Rini terbangun, ini paginya sudah berada di ruang UKS, ruang kesehatan siswa. Di situ ya kan, Rini ini terbangun, Rini kaget. Pak, Bu, ini ada bapak guru dan ibu guru. Rini, kamu udah siuman, Nak? Iya Pak, Bu, ternyata di situ sudah ada seorang kiai juga. Nah, kiai tadi ini bilang bahwa Rini ini sangat mudah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan apa keterangan Rini yang dijelaskan kepada bapak ibu guru ternyata benar. Kata Pak Yai pun benar. Apa yang Rini lihat itu benar adanya. Dan setelah itu Rini ini akhirnya jadi bahan omongan siswa. Ketika Rini berkomunikasi di kamar mandi, Rini ini berkomunikasi sendiri, ngobrol sendiri sama tembok. Anak-anak ini udah nggak yang gimana gitu, udah nggak. Malah justru cenderung takut sama Rini. Nah, inilah Rini gampang sekali mudah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Itu kenapa saya tadi cerita Rini itu ketika dia mau berpamitan, dia masuk kamar mandi berpamitan itu kan.
Itulah Rini. Gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Di mana memang keluarga Rini ini menginginkan untuk pindah karena bapaknya Rini, Pak Sugeng ini akan dipindah tugaskan. Akhirnya rumah itu dikosongkan. Dan Pak Sugeng sendiri ini sudah meminta kepada temannya untuk mencarikan sebuah rumah. Gitu kan. Hingga pada akhirnya Pak Sugeng dan keluarga ini menuju ke lokasi tersebut yang memang jauh sekali dari tempat Rini awal. Ini ke tempat Rini yang baru ini memang jauh sekali. Memakan waktu sampai 7 jam. Setelah sesampainya di rumah itu, Pak Sugeng pun ngomong sama Bija dan Rini. Ini yang pertama dibersihkan kamar ibu dulu. Rini melihat sekitarnya. Pak, ini rumah kok ada sebagian bangunan yang rusak. Terus ini kok ada bangunan yang agak baru. Kok ini campur-campur ya Pak bangunannya Pak ya? Udah aman ini rumah ya. Ini yang pertama, dengerin Bapak ya. Ini kamu bersihkan kamar ibu ya. Kamu bersihkan kamar ibu dulu, dibantu sama Bija. Nanti agak siangan truk yang membawa barang-barang kita yang dari rumah lama ini akan datang. Nanti kamu minta tolong juga sama mas-masnya untuk mengatur tempat tidur kalian ya. Dibantu. Nah Bapak, ini ada kerjaan yang mendadak. Bapak harap kalian ini kalau udah selesai semuanya ya kan, udah dibersihkan semuanya, terus istirahat. Ibu dirawat ya. Ibu jangan capek-capek karena memang ibunya Rini lemah jantung. Bu Eti ini lemah jantung. Bu Eti pun mengiyakan. Yo Pak, Bapak juga hati-hati. Nanti kalau udah pulang kerja langsung pulang yo Pak. Iya Bu. Bija juga jangan lupa bikinin minum. Orang-orang saya nanti kan bawa barang-barang kesini naik truk. Iya Pak. Akhirnya Pak Sugeng pun pergi meninggalkan, membawa mobilnya. Nah Rini ini bersih-bersih dengan Bija ya kan. Rini bersih-bersih. Yang pertama dibersihkan adalah kamar ibunya. Karena ibunya memilih untuk kamar yang paling depan. Rini kamar paling tengah dan kamar paling belakang adalah kamar Bija. Setelah membersihkan kamar ibu selesai, Rini pun berpindah ke kamar ini. Membersihkan semuanya ya kan. Dibersihkan, disapu semuanya karena memang kotor sekali. Nah setiap kamarnya ini ada jendela besar. Nah jendela-jendela tadi ini ada besi-besinya. Jadi ada besi-besinya, ada terali besinya gitu kan. Saat itu Rini ini sedang nyapu ya kan ini jendela dibuka nih. Nah tepat langsung menghadap ke halaman samping rumah. Dan memang samping rumah ini ada pohon besar. Ini pohon usianya juga udah tua sekali. Rini ini sedang nyapu karena jendela dibuka juga. Rini tiba-tiba saat Rini nyapu dan tidak sengaja matanya ini melihat ke arah luar dari jendela itu tadi, Rini dikagetkan. Ini ada nenek-nenek ya kan di bawah pohon. Ini siang hari. Ini memakai kebaya merah. Dan rambutnya ini diuraikan. Dan melihat Rini seperti tidak suka. Siapa itu? Rini pun menyapa. Nenek, saya Rini nek. Dari kejauhan. Jaraknya kurang lebih, ini mungkin kurang lebih 10 meter. Dari kamar, ini keluar terus mungkin 5 meter baru ketemu pohon besar. Ya kurang lebih 8-10 meter. Nenek itu tadi ada di bawah pohon. Karena saking penasarannya nenek ini tidak menjawab, ya kan? Sapaan dari Rini, ya kan? Rini penasaran. Kok aku ajak ngomong nggak nyaut, nggak apa, tetangga sini apa gimana? Rini memastikan, akhirnya Rini ini muter keluar nih. Rini muter keluar ke tempat di mana nenek itu di bawah pohon. Nah, pada saat Rini keluar, nenek itu udah bilang, tetangga sini apa ya? Tapi rumah ini ada pagernya. Paling tidak nenek ini harus keluar dari pintu utama karena dipagerin semua. Pagernya masih menggunakan besi-besi, jaring-jaring besi, pagar zaman dulu. Ini Rini bingung kan? Akhirnya Rini ini nyari sekeliling rumah, gak ada sama sekali. Rini tanya sama Bija, ini sedang beres-beres dapur. Rini tanya sama Bija, tadi Bibi lihat nggak kalau ada tamu kesini seorang nenek-nenek pakai kebaya, terus dia hanya di luar. Bibi lihat nggak? Enggak kok, enggak non, Bibi nggak lihat. Oh, ya udah Bi, emang kenapa non? Enggak, soalnya tadi Rini lihat kayak ada nenek-nenek ada di bawah pohon itu, terus kayak nyapa Rini Bi. Orangnya kayak apa non? Siapa tahu nanti Bibi lihat ketemu atau apa non? Orangnya udah tua Bi. Ya sekitaran usianya ini hampir 90-an Bi. Dia menggunakan kebaya, terus dia ini rambutnya diurai. Oh gitu ya non. Kok Bibi jadi ngeri ya non? Nah mereka lagi ngobrol tiba-tiba terdengar suara klakson. Mereka dikagetkan suara klakson. Apa itu Bi? Itu jangan-jangan truknya yang bawa peralatan rumah non.
Oh yaudah ayo kita keluar. Nah akhirnya Bibi dan Rini pun keluar rumah. Bu Eti ini sedang duduk-duduk di teras. Dan gak lama kemudian akhirnya ini orang suruhan dari Pak Sugeng ini menurunkan barang-barang. Termasuk tempat tidur, meja, kursi, segala macam diturunkan. Nah saat itu Rini pun ngomong, Bi siapin minum aja Bi. Oh ya non. Akhirnya Bibi nyiapin minum. Bibi ini sedang bikinin minum, tiba-tiba Bibi kembali lagi bilang sama Rini, non gulanya habis. Nah Bu Eti dengar, ya udah Bi beli sekalian apa sabun segala macem. Iya Bu. Akhirnya dikasih uang. Bibinya keluar nih, ya kan. Akhirnya Eti yang ke dapur, kan Eti yang ke dapur, ya kan. Nah ini barang-barang ditata semua. Bu Eti ini menunjukkan, ini kamarnya sebelah sini, ini kasurnya ditaruh di sini, ini ditaruh sini, gitu kan lagi diatur sama Bu Eti. Sedangkan Rini ini ada di dapur. Bi Ija ini pergi ke warung, yang memang warungnya jauh dari tempat itu. Penjualnya ini bilang sama Bi Ija, Bu maaf, Ibu baru nempatin rumah sini ya Bu? Apa gimana Bu? Saya tadi lihat ada truk lewat. Oh iya Mas, saya baru nempatin di rumah itu. Saya ini asisten rumah tangganya di situ. Oh gitu ya. Ya udah mudah-mudahan betah aja. Loh emang kenapa tuh Mas? Nggak apa-apa sih. Ya saya harap mudah-mudahan betah aja kan jadi rame nanti. Tapi mas-mas penjual tadi ini seolah-olah kayak menyimpan sesuatu hal tidak diucapkan. Bi Ija bingung kan? Ada apa ini? Bi Ija bingung kan? Dan akhirnya Bi Ija menuju ke rumah lagi, mempersiapkan semuanya. Setelah sudah dimasuk-masukkan semuanya, ini Bi Ija mempersilahkan minum untuk orang-orang yang membantu menurunkan barang-barang di situ, ya kan? Monggo Mas silakan diminum. Ini saya udah disuruh sama Pak Sugeng, ya untuk ngeladenin mas-mase. Oh iya Bi, makasih. Akhirnya mereka pun minum. Bu Eti pun mempersilahkan. Nah, Rini di sini ngomong sama Bu Eti, Ibu sekarang istirahat. Tadi pesan Bapak Ibu harus istirahat, ya. Pokoknya Ibu istirahat. Bu Eti pun nurut, pergi ke kamarnya dan istirahat. Singkat cerita, pada malam hari, ya kan, pada malam hari saat Rini ini sudah tertidur, tiba-tiba Rini ini mendengar suara ketukan pintu. Tak. Bapak apa ya? Tapi kok nggak dengar suara mobilnya? Tak. Iya kali Bapak. Rini akhirnya beranjak dari kamar tidur, ya kan. Dia ini langsung membukakan pintu, ya kan, ke depan dan membukakan pintu. Dan ketika membukakan pintu cekrek, ternyata memang benar bapaknya pulang. Kamu belum tidur? Belum Pak. Bawa apa itu Pak? Makanan lah. Mau gak? Enggak Pak, hari ini mau langsung tidur aja. Tapi saat Rini ngomong seperti itu, bapaknya ini makan, makanan belum habis, ini langsung dibuang sembarangan dia. Makan lagi, dibuang lagi sembarangan. Rini ini kesel kan? Pak, bapak ini gimana sih? Udahlah, kamu mau makan gak? Enggak Pak, bapak ini loh buangnya sembarangan. Jadi makan belum habis, ini langsung dibuang. Makan belum habis, langsung dibuang. Jadi berserakan sampah ini. Pak, bapak ini gimana? Udahlah, kamu mau makan gak? Ibu di mana? Mau makan gak? Ini bapak kok aneh sih? Biasanya yang namanya Pak Sugeng ini, yang namanya kotor ini gak suka. Dari dulu Rini suka dimarahin kalau Rini ini buang sampah sembarangan segala macam. Ini sekarang Pak Sugeng berserakan sampahnya nih kalau makan. Dibuang-buang sembarangan. Pak, Rini itu udah nyapu Pak. Udah. Diam kamu. Rini bingung kan? Rini masuk kamar saking keselnya. Rini masuk kamar tidur. Dan gak lama kemudian tiba-tiba hening. Kok gak ada suara apa-apa? Apa bapak langsung tidur? Apa bapak langsung masuk kamar? Entahlah, mungkin kecapean. Rini pun akhirnya merebahkan badan, ya kan? Udahlah, bodo amat, besoklah tinggal bersih-bersih. Pikir ini seperti itu. Dan baru Rini ini 5 menit, ya, belum ada setengah jam. Ini Rini ini baru 5 menit merebahkan badan. Rini ini mau tidur. Tiba-tiba Rini mendengar ada suara mobil masuk ke halaman rumah. Lah, kok kayak suara mobilnya bapak? Rini kaget kan? Rini memastikan, Rini ini beranjak dari tempat tidur. Rini ini buka pintu depan, pintu utama, dibuka sama Rini, cekrek. Ternyata bener bapaknya. Kamu belum tidur nak? Belum Pak. Tadi perasaan bapak udah pulang. Pulang dari mana? Bapak ini belum pulang kok. Iya Pak, tadi ada tadi itu bapak pulang, terus bawa makanan, terus semua berserakan, bapak ini buang sampah sembarangan. Aneh kamu, kecapean kamu itu kecapean. Setelah kemarin pindahan itu kamu kecapean. Besok pagi bapak bakal nganterin kamu, ya.
kita akan nyari sekolahan buat kamu. Enggak Pak, tadi itu Rini itu lihat Bapak udah pulang. Kamu kecapean nak. Terus Bapak itu bawa apa? Ini tas. Bapak lupa tadi mau bawa makanan, tapi Bapak pikir kalian pasti udah masak. Terus tadi. Udahlah istirahat kamu, istirahat. Ibu gimana? Ibu baik-baik aja Pak. Rini ketakutan. Terus tadi itu siapa? Bapaknya ini baru pulang. Dan gak lama kemudian bapaknya ini ngunci pintu kamar. Bapaknya masuk ke rumah. Rini langsung ke kamar ini bingung. Ini tadi siapa? Tadi yang pertama siapa ini? Udah jelas bentukannya bapaknya, bajunya sama. Ya bedanya di sini Rini gak denger. Yang pertama ini ada mobil masuk segala macam. Ini gak ada yang pertama. Tapi yang kedua ini bener bapaknya. Aneh, Rini ketakutan di sini. Singkat cerita, ini Rini ini mendengar azan subuh. Rini bergegas bangun dong, mendengar azan subuh. Rini bangun. Dan ketika Rini ini bangun, boom, Rini kaget. Kaget kenapa? Ini pas Rini sedang bersih-bersih kamar. Sudah dari kecil Rini itu seperti itu, membersihkan spray segala macam. Rini kaget. Ini ada sampah numpuk di kamar Rini, ada di atas kasur. Boom, Rini kaget. Hah, sampah apa ini? Sampah apa ini? Saat itu Rini melihat semua sampah-sampah yang di situ. Ini sampah-sampah udah lama sekali. Bungkus-bungkus udah tahun lama sekali. Rini memastikan ini mengambil salah satu bungkus tadi, ya kan? Ini Rini lihat, ini tahunnya udah lama sekali. Bahkan Rini belum lahir. Boom. Hah? Ini dari bungkus-bungkusnya ini tahun-tahun udah lama. Bungkus-bungkus jajan zaman-zaman dulu. Rini kaget kan? Ada apa ini? Rini mau ngomong, takut ibunya denger, terus ibunya ini jantungnya tambah jadi gimana? Takutnya kenapa-kenapa sama ibunya. Rini merahasiakan ini. Ini ada apa ini? Rini pun akhirnya membersihkan dan sampah itu hampir kayak mudah rusak. Bungkus-bungkus plastik tadi itu hampir mudah patah, mudah robek. Ini seperti bungkusan udah tahun lama sekali. Dibersihkan sama Rini. Dibawa ke dapur dan dibuang di tempat sampah. Rini kaget kan, kok ada sampah-sampah zaman dulu ada di kasurnya. Keesokan harinya Rini ini menagih ke bapaknya kan. Ini Rini membangunkan bapaknya. Pak, gimana Pak? Jadi kita nyari sekolah nggak? Kata bapaknya jadi gitu kan. Ya udah kamu beres-beres semuanya, ya kan. Nah saat itu Bibi juga udah nyiapin makanan. Rini ini ngambil handuknya ini dijemur di luar, ya kan. Rini ini handuk dijemur di luar. Rini ini ngambil handuk. Tiba-tiba Rini melihat ke arah pohon yang dimana nenek itu pernah ada di situ. Rini melihat ke arah pohon, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa kok. Pagi hari loh, ya kan. Nah akhirnya Rini pun mandi. Setelah selesai mandi, Rini ini mau jemur handuk lagi. Saat Rini ini jemur handuk, Rini kaget. Rini mau jemur handuk seperti ini, tiba-tiba di depan Rini, ini nenek berkebaya merah tadi ada di depan Rini. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Rini kaget, ketakutan pada saat itu. Nah, Rini yang ketakutan ini membuat kaget bapaknya. Rini, kamu kenapa Rini? Bapaknya ikut keluar kan, ke samping rumah. Dan pada saat itu Rini ini sedang ketakutan. Kamu kenapa Rini? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah Pak, ayo Pak. Kita cepet-cepet jalan, terus kita nyari sekolah buat Rini Pak. Ya udah buruan, udah siang ini. Akhirnya mereka makan. Rini ini mau bercerita, takut ibunya ini deg-degan. Takut ibunya ini kaget. Kamu kenapa nak? Nggak apa-apa Bu. Ibu lihat kamu sepertinya beberapa hari ini kamu cemas di sini. Nggak apa-apa kok Bu. Ibu tenang aja. Ibu jaga kesehatan, ibu makan, jangan lupa minum obat. Ibu ya? Iya nak. Bibi kenapa Bi? Bibi kenapa melamun? Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Ayo Bu, mari kita makan bareng-bareng. Makanlah di situ. Jadi ini kondisi keluarga jadi aneh. Singkat cerita, akhirnya Rini pun mencari sekolahan. Dan Rini pun ketemu dengan sekolahan yang pas dengan Rini. Rini sepanjang perjalanan pengen cerita sama bapaknya, tapi nanti takutnya bapaknya juga cerita ke ibu, terus gimana gitu kan ya. Jadi Rini kayak udahlah mencoba untuk melupakan. Mungkin itu adalah penghuni rumah itu. Karena Rini gak cuma sekali, yang saya bilang tadi, dulu pernah di sekolahan Rini sering lihat. Jadi bagi Rini yang udahlah gak apa-apa, mungkin itu penunggu di situ. Rini sekolah. Singkat cerita 3 hari kemudian ya. 3 hari kemudian tiba-tiba pada sore hari ya kan, ini Bibi nata baju segala macam dimasukin ke tas. Rini ini lihat pulang sekolah, Rini ini lihat. Bibi mau kemana? Gak apa-apa non. Bibi ini mungkin kangen sama kampung. Bibi tak pulang dulu ya non. Loh. Bibi ini gimana sih?
Kita baru di sini belum ada 1 minggu, kenapa Bibi mau pulang? Gak apa-apa non, Bibi rindu kampung non. Bibi hanya bicara seperti itu. Nah di sini Rini menekan. Bi, sebenarnya ada apa? Cerita sama Rini. Rini bakal jaga rahasia ini. Ibu jangan sampai tahu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Bibi tiba-tiba buru-buru mau pulang? Iya non. Tapi non, cerita sama Rini. Karena Rini ngerasain di rumah ini ada yang gak beres, Bi. Rini ngomong seperti itu sama bibinya. Nah pada akhirnya Bibi ini cerita. Hari pertama di situ Bibi cerita nih. Flashback berapa hari pertama kali Bibi di situ. Ini tengah malam Bibi ini ada yang menggaruk-garuk telapak kaki Bibi. Telapak kaki Bi Ija. Ini apa ya? Bi Ija ini kan bingung. Ini ada siapa ada di kamar. Ini di kamar ini ada siapa? Bi Ija ini bangun. Pada saat Bi Ija bangun, boom, Bi Ija ini kaget. Kagetnya kenapa? Di situ ada nenek-nenek, ya kan? Itu yang sedang memegang kakinya Bi Ija. Dan pada saat itu kaki Bi Ija ini diseret. Kaki Bi Ija ini diangkat, salah satu dari kakinya Bi Ija yang kaki kanan ini diangkat dan diseret keluar. Nenek-nenek tua tadi ini bener-bener ini berusaha susah payah untuk menarik Bibi. Ayo ikut aku. Bi Ija ditarik-tarik. Tolong kaki Bi Ija ini ditarik-tarik. Dan setelah itu Bi Ija ya kan, ini diletakkan di bawah pohon besar tadi. Duduk kamu, duduk sini. Saat itu nenek tadi meludahi muka Bibi. Kurang ajar kamu. Kamu berani membersihkan rumah ini, maka kamu yang akan meninggal. Ngerti kamu? Bi Ija ini bingung. Maaf mbah, saya ini di sini hanya bekerja mbah. Tolong maafin saya di sini, saya tugasnya ini bersih-bersih. Makanya musuh pertamaku adalah kamu. Jika kamu terus-terus membersihkan rumah ini, maka kamu yang pertama meninggal. Bi Ija bingung pada saat itu. Mau teriak minta tolong ini gak bisa. Tengah malam di situ. Nenek tadi ini tiba-tiba ini mengambil sebuah balok kayu. Diambil sama nenek tadi, nenek yang pakai kebaya. Bi Ija ini udah jongkok, udah duduk di bawah pohon. Nenek tadi mengayunkan baloknya. Kamu harus mati. Wah, boom. Bi Ija pingsan, bangun-bangun. Ini sudah azan subuh. Bi Ija bingung pada saat itu. Ini kenapa aku di luar? Ada apa dengan aku? Bi Ija bingung. Kejadian tadi ini dirahasiakan oleh Bi Ija. Tidak berani ngomong. Nah Bi Ija langsung buru-buru aktivitas. Nah ternyata malam keduanya pun sama. Bi Ija diseret lagi, dipukul lagi. Dan pada akhirnya setelah itu semua ya kan, kembali lagi ya kan, dimana Rini nanyain, Bibi kenapa? Bi Ija pun menceritakan itu semua kan. Itu non, seperti itu. Makanya Bibi pengen pergi dari sini non. Gak mungkin kalau tiba-tiba Bi Ija ini cerita sama keluarga non. Mana ada yang percaya. Mending Bi Ija pergi dulu ya non. Gampang nanti kapan-kapan Bi Ija kesini lagi. Tapi Bi, aduh gimana ya. Ya ampun Bi, sebenarnya gak cuma Bibi, aku juga Bi. Aku juga diliatin, saya juga diliatin Bi. Bi Ija juga kaget. Tapi apa daya ketika berita ini terdengar oleh ibu malah takutnya kenapa-napa. Karena jantungnya lemah. Hingga pada akhirnya ini hanya pamitan sama Rini disuruh nyampein ke bapak dan ibunya. Ibunya ini sedang istirahat. Bi Ija akhirnya pulang kampung. Dan ketika bapaknya pulang, Rini pun menjelaskan kalau memang dapat surat saudaranya ini ada yang kangen, rindu segala macam, terus mau ada hajatan. Rini mengada-ngada seperti itu. Agar apa? Ibunya ini tenang. Mosok toh Ija kok nggak ngomong sama saya? Iya bu, tadi dadakan, makanya pamitnya sama Rini dan ibu kan saat itu masih tidur. Rini bilang seperti itu. Bi Ija pulang. Nah berjalannya waktu ya kan, ini berapa hari kemudian, ini tengah malam, tiba-tiba saat semuanya senyap ya kan, karena malam ya kan, tiba-tiba Bu Eti ini teriak-teriak. Panas. Tiba-tiba Bu Eti teriak-teriak seperti itu. Nah Pak Sugeng ini bangun kan. Pak Sugeng bangun, tiba-tiba dikagetkan Bu Eti sudah tidak ada di ranjang. Dan Bu Eti tiba-tiba hanya tersenyum-senyum. Maaf ya, di sini Bu Eti malah justru jongkok dan buang air besar di lantai. Berceceran air besar.
kotoran yang sangat banyak sekali. Di sini Pak Sugeng kaget. Ibu apa-apaan, Bu? Ibu apa-apaan? Kamu tidak usah ikut campur urusanku. Tiba-tiba Bu Eti mengatakan hal seperti itu. Bu, ibu ini apa-apaan? Bu, ini ibu-ibu apa-apaan? Rini dipanggil, Rini dengar kan? Rini terbangun. Dan saat Rini ngecek, Rini kaget. Membuka pintu kamar bapak ibunya, Rini kaget. Ibunya sudah kencing sembarangan, buang kotoran itu sembarangan. Maaf ya, ini BAB ini di lantai-lantai. Nah, pada saat itu ya kan, bapaknya ini kebingungan dengan ibunya ya kan. Ini gimana ibu Rini? Ini Bu, ibu ini gimana? Tak perlu kalian ikut campur. Mengulang kata itu lagi. Rini, Pak, ini suaranya seperti bukan ibu, Pak. Ayo nak, ayo kita bawa ibu ke rumah sakit. Ini kenapa-napa pasti ibu. Ini kenapa-napa dengan ibu. Dipaksa dibawa ke rumah sakit. Dipaksa saat itu. Diseret dulu di kamar mandi ya kan. Dicebokin sama Rini. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ini malah kejang-kejang. Di situ udah banyak perawat yang ikut membantu. Singkat cerita, 2 hari sudah Ibu, Rini, dan Pak Sugeng berada di rumah sakit. Rini bilang, Pak, ini Rini baru daftar sekolah, tapi Rini udah harus libur. Ini Rini coba ngambil baju-baju, Pak, biar Rini ini bisa berangkat dari rumah sakit, Pak. Walaupun Rini tidur di sini, tapi Rini berangkat sekolah, Pak. Ya udah nak, kamu berani? Berani, Pak. Naik angkot cuma sekali kok, Pak. Rini udah tahu. Akhirnya ini Rini pulang jam 9 malam nih. Jam 9 malam Rini ini pulang. Rencananya mau ngambil baju-baju, sepatu, buku, tas segala macam biar nanti berangkat sekolah ini dari rumah sakit. Di rumah udah kosong, gak ada siapapun. Rini pulang naik angkot. Sesampainya di gangnya, Rini ini turun jalan kaki. Udah malam posisinya jam 9-an lah. Pada saat itu jam 9 ini malam sekali kan. Nah, Rini ini buka gerbang dan langsung Rini masuk ke rumah. Dibukalah pintu rumah, cekrek. Rini kaget. Seluruh isi rumah ini berantakan. Dan anehnya ini dilihatan Rini, ini barang-barang ini bukan punya Rini. Loh, kok rumahku jadi kayak gini? Dari mulai kursi meja, ini bukan barangnya Rini malah. Loh, kok rumah jadi kayak gini sih? Ini rumah siapa? Sampai Rini sempat keluar lagi dan memastikan jalanan segala macam lah. Ini bener rumahku kok, tapi jalanan sepi. Rini akhirnya mencoba masuk kamar. Dan ketika Rini sampainya di kamar, Rini kaget. Bentukan kamarnya Rini bukan seperti itu. Justru kayak, loh ini rumah siapa? Kaget. Ini kok kasurnya jadi kayak gini, kasur ranjang, terus ada kelambunya. Kok jadi kuno semua barang-barang yang di sini. Semua barang yang ada di situ dan kotoran-kotoran yang ada di situ, ini semua zaman kuno. Rini kaget di situ. Nah, Rini yang kebingungan ya kan. Rini ini kan bingung mau ngambil baju-baju, lemarinya udah bukan punya Rini. Ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Dan tak lama kemudian tiba-tiba Rini mendengar suara nenek-nenek sedang memanggil Rini. Aina, keluarlah. Ini keluar dari kamar. Nah, Rini kaget melihat nenek tadi ini sudah duduk di kursi rotan tua samping TV. TV-nya ini TV kuno sekali. Kamu siapa dan ini kenapa rumah menjadi seperti ini? Ada apa? Kamu ini siapa? Rini ini ketakutan di situ sebenarnya. Kamu sudah menantangku. Orang tidak ada yang berani di sini lama. Dan kamu, keluarga kamu, di sini saya nakati. Kalian membersihkan semua tempat ini. Sama saja menantangku. Rini bingung. Kamu siapa? Nah, debat di situ Rini ini akhirnya debat di situ, ngomong di situ lama, ya kan, sempat lama Rini ini ketakutan dan pada akhirnya Rini ini berniat untuk meninggalkan rumah itu. Rini pergi meninggalkan rumah itu, lari lagi Rini. Akhirnya Rini kembali lagi ke rumah sakit. Dan pada saat Rini ini kembali ke rumah sakit, bapaknya udah nangis. Nah, Bapak kenapa, Pak? Ibu di mana, Pak? Kok kenapa nggak ada di ruangan ini? Ibu di mana, Pak? Ibu meninggal, Nak. Ibunya Rini ini meninggal. Ya, ini ada apa ini? Ibunya Rini meninggal. Ketika Rini sampai rumah sakit, ibunya sudah dibawa ke ruangan ICU. Ibunya meninggal. Nah, hingga pada akhirnya ya kan, ini keesokan hari jenazah Bu Eti dimakamkan. Dibawa ke kampungnya Bu Eti dan diadakan pengajian di rumah itu juga. Nah, saat itu ya kan Pak Sugeng ini bertanya, ada kiai juga yang dari warga PRT juga setempat ini mengajak seorang kiai di situ dan ada beberapa warga yang tahu akan sejarah rumah itu pada di situ. Ini hari pertama ibu dimakamkan, Bu Eti dimakamkan. Pak Sugeng ini tanya,
Pak Ridwan, saya mau tanya. Iya Pak, ada apa ya Pak? Saya ini tinggal di sini sedikit mengalami keanehan. Beberapa kali saya ini mau mandi diganggu, saya ini mau ngapain diganggu. Berarti sebenarnya Pak Sugeng pun diganggu, cuma Pak Sugeng gak berani ngomong juga. Dan di depan Pak Ridwan justru Pak Sugeng malah ngaku. Dan istri saya selama dia ini mau tidur, dia ini ngigo, dia ini seperti didatangi seorang nenek-nenek. Ini sebenarnya rumah ini ada apa Pak Ridwan? Pada saat itu ya kan, ini Rini juga ada di samping di situ. Rini ada di situ juga mendengarkan bapaknya ini ngobrol sama Pak Ridwan. Pak Ridwan justru malah ngomong seperti ini. Harusnya sebelum masuk rumah sini, anak sampean ini tahu, peka. Dan ketika udah mulai masuk, saya yakin anaknya sampean, Mbak Rini ini udah tahu rumah ini itu kenapa, rumah itu dulunya seperti apa. Mbak Rini tahu Pak. Kalau saya ini tidak bisa yang namanya untuk menahan seseorang tetap menempati rumah ini Pak. Nah tetangganya ini ada yang ngomong, iya Pak, rumah ini memang dulu-dulunya katanya ada sejarah yang mengerikan Pak. Sebenarnya ada apa rumah ini Pak Sugeng kembali mempertanyakan. Rini, kamu tahu nak? Kamu tahu nak? Ada apa ini? Rini akhirnya dalam keadaan sedih lagi kehilangan ibunya, sedang kehilangan ibunya, Rini pun bercerita, Pak Ridwan, apa benar di dalam rumah ini itu? Kita flashback ya kan, kita mundur, tarik mundur, di mana saat Rini ini masuk rumah, terus rumah berantakan, akhirnya ketemu nenek ya kan, nenek itu sempat berdebat lama sama Rini. Saat Rini ini niatnya mau ngambil baju sekolah apa segala macam, terus dia mau ke RS lagi gitu kan ya. Ini kan Rini sempat berdebat lama. Ternyata di situ Rini dibawa ke alam zaman dulu. Boom. Ceritanya kita tarik mundur. Rini melihat kejadian-kejadian yang menurut Rini ini nggak masuk akal. Masa iya aku diperlihatkan kejadian-kejadian zaman dulu. Pada saat itu ya kan, di sini Rini benar-benar menyaksikan ada sebuah keluarga di situ. Kepala keluarga di situ kita sebut saja namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini punya istri namanya Bu Murti. Nah, kedua-duanya ini menempati rumah itu. Ini setiap berapa bulan sekali ini merenovasi rumah. Padahal rumahnya ini belum rusak. Pak Bambang dan Bu Murti ini terus-terusan merenovasi. Dan Bu Murti ini terus-terusan yang nyuruh Pak Bambang, Pak, ini belakang harus direnovasi Pak, agar tidak kenapa-napa sama kita Pak. Iya Bu, iya Bu. Nah direnovasi lagi. Berjalannya waktu mereka tambah kaya. Mereka tambah kaya. Ya kan, perusahaan Pak Bambang maju pesat. Dan berjalannya waktu juga mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Nah di situ rumahnya Pak Bambang memang sering kotor. Jadi tetangga-tetangga ini sering lihat ketika ada anak baru, bayi lahir gitu kan, tetangga-tetangga ini pasti datang gitu kan ya, datang terus mengucapkan selamat segala macam. Memang tetangga-tetangga di situ kaget melihat isi dalam rumah ini berserakan bungkus-bungkus makanan ini banyak sekali, dan rumah ini seperti tidak dibersihkan. Padahal rumahnya dari luar ini tampak rumah kaya. Nah anehnya, ini di hari kedua kelahiran dari putri Pak Bambang dan Bu Mukti, ini putrinya meninggal dunia. Warga sekitar ini tidak tahu kematiannya kenapa. Tapi di sini Rini tahu, Rini ini menyaksikan kejadian itu, Rini menyaksikan. Ternyata di situ ini ada seorang dukun datang dan menyerahkan nyawa dari bayi tersebut. Dukun tersebut ini seperti sedang berritual dan mengambil nyawa tersebut. Nyawa bayi dari Pak Bambang dan Bu Murti. Ditarik sama dukun tersebut. Bayi tersebut langsung tersedak dan meninggal. Dan sangat jelas di situ Rini melihat bahwa dukun tersebut mengatakan, besok pagi kekayaanmu berlipat ganda. Ternyata benar. Kekayaan mereka berlipat ganda. Proyek-proyek dari Pak Bambang ini goal. Proyek-proyek ini sukses. Mereka sangat senang. Anehnya di rumah sebesar itu, mereka ini tidak ada pembantu, tidak menyewa pembantu untuk membersihkan atau apa. Mereka ini membiarkan. Jadi semakin rumah itu kotor, kekayaan mereka semakin bertambah. Nah, singkat cerita ya kan, singkat cerita saat itu Rini juga kaget. Tiba-tiba diputar seolah-olah dia ini melihat kayak sebuah film gitu kan ya. Ini tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, ini hadir seorang perempuan yang saat itu ya kan, usianya ini di atas usia Rini. Dan saat Rini melihatnya ya kan, saat Rini melihat situasi yang ada di dalam rumah itu,
Perempuan tersebut adalah keponakan dari Pak Bambang. Ini Pak Bambang ini mengucapkan selamat datang Ana. Kalau kamu mau tinggal di sini silakan tinggal di sini ya. Pak D itu banyak kerjaan, begitu juga Budi sering keluar rumah. Jadi kamu silakan tinggal di sini. Nah, Ana sendiri bingung. Ana sempat mengucapkan sendiri. Ketika rumah sepi, Ana ini sempat ngucapin sendiri. Ana ingat pesan dari kedua orang tuanya. Bapak sama ibu ngingetin aku agar selalu bersih-bersih. Ini di rumah orang. Biarpun di tempat orang, aku harus bersih-bersih. Nah, Ana, di saat Pak Bambang dan Bu Murti ini tidak di rumah, Ana ini membersihkan rumah. Semuanya dibersihkan oleh Ana. Sampah-sampah yang berserakan, ini dibersihkan semuanya. Belum lagi, ya kan, ini Ana, ini melihat di dalam kamar ternyata tumpukan-tumpukan sampah ini banyak. Ini mungkin yang ada pada saat itu Rini ini melihat yang saat Rini bangun ternyata kok di kasurnya ada sampah. Mungkin itu juga. Sampai Ana ini bingung, ini rumah kok kotor banget. Ini rumah orang kaya tapi kotor banget. Disapulah sama Ana. Nah, pada saat itu ya kan, ini malam harinya Pak Bambang pulang dengan istrinya. Ketika Pak Bambang pulang kaget melihat ya kan, ini seluruh ruangan ini bersih. Pak Bambang, loh Bu, kok bersih Bu? Sekarang rumah kita kok bersih Bu? Pak Bambang itu bingung. Nah, pada saat itu Ana yang sedang bersih-bersih belum selesai di dapur, sedang nyuci piring segala macam. Ana langsung dengar kan, oh ada orang di luar. Ana menghentikan aktivitasnya. Ana menuju ke ruang tamu. Dan di situ mereka sedang berdebat antara Bu Murti dan Pak Bambang. Mereka belum lihat kedatangan Ana. Ana ini sedang ngintip pembicaraan mereka. Di sini Bu Murti yang menyalahkan kepada Pak Bambang. Ini karena ponakanmu kesini. Ini yang bersihin pasti Ana. Ini kalau kayak gini, ini yang celaka. Ini bisa kita Pak. Bapak ngerti gak sih perjanjian kita kayak apa? Ana kaget. Perjanjian apa mereka? Ana langsung buru-buru dia ngumpet ke dalam kamar. Berantemlah antara Bu Murti dan Pak Bambang. Bu, ibu tahu nggak? Saya ini kan hanya dipesenin. Ini ponakan harus di sini tinggal. Saya tidak ngerti akan seperti ini Bu. Pak, ini ulah ponakanmu Pak. Ini kayak gini jadinya semuanya. Ini bisa-bisa ini akan membunuh kita sendiri Pak. Bu Murti bilang seperti itu. Ana kebingungan saat itu. Rini menyaksikan adegan-adegan tadi seolah Rini ini dibawa ke alam itu. Alam berapa tahun yang lalu. Di rumah itu juga. Ana mendengar kalau mereka melakukan perjanjian pesugihan. Hah? Mereka melakukan pesugihan. Mending aku pergi dari sini. Ana ngeri sendiri. Belum ada berapa hari Ana di situ. Nah, pada saat itu subuh-subuh Ana akhirnya pulang. Takut, tanpa berpamitan Ana meninggalkan rumah itu. Dan ketika pagi hari mereka ini mau membangunkan Ana, ternyata Ana sudah tidak ada di rumah. Dan Ana hanya meninggalkan sebuah surat, sepucuk surat. Maaf Pak D, Budi, Ana pulang dulu. Ana belum sempat pamit, takut membangunkan Pak D dan Budi. Ana pulang dulu, nanti gampang kapan-kapan main. Nah, di situ juga ini mereka berantem. Nggak benar kan Pak? Ana ini pulang. Nanti kalau kita kenapa-napa gimana Pak? Aduh Bu, Bapak juga gak ngerti Bu. Paniklah antara Pak Bambang dan Bu Murti. Karena kalau rumah itu bersih, justru akan membahayakan nyawa Pak Bambang dan Bu Murti. Apalagi Bu Murti ini yang ritual. Bu Murti ini pelaku utamanya. Boom! Nah ternyata benar. 2 minggu kemudian, setelah kejadian itu, mereka sedang bepergian. Pak Bambang dan Bu Murti ini mobilnya menghantam batu besar. Persis di tikungan, di perbukitan. Akhirnya ini mobil mereka ini gelempang dan masuklah ke jurang. Kabar itu geger. Hingga pada akhirnya ya kan, rumah itu kosong, dipasrahkan kepada adiknya yang di luar kota. Dan berkali-kali orang ke situ ini hanya bertahan sehari 2 hari pindah, sehari 2 hari pindah. Berkali-kali puluhan tahun. Boom. Hingga pada akhirnya ke keluarganya Rini. Boom. Dan warga sekitar mengatakan kalau itu mereka melakukan pesugihan kandang bubrah. Boom. Warga sekitar ini kayak menafsir-nafsir sendiri. Oh, jangan-jangan mereka ini pelaku pesugihan kandang bubrah karena mereka sering membangun beberapa bangunan yang masih layak dibongkar, dibangun lagi segala macam terus-menerus seperti itu. Akhirnya warga menduga-duga dan mengira-ngira. Rini melihat kejadian itu dan Rini tahu Bu Murti adalah nenek dari yang selalu mengganggu di situ. Bu Murti pemilik rumah tadi yang melakukan pesugihan tadi. Kembali ke cerita di mana di situ lagi ngumpul
sedang ada pengajian di rumah itu. Setelah Rini cerita runutannya seperti itu, barulah warga ngomong, benar apa kata Mbak Rini, Pak? Itu ceritanya seperti itu. Pak Yai pun bilang, sudah. Yang saya lihat, ya mungkin dia belum terima atas kematiannya. Dan nuwun sewu Pak, mungkin bisa jadi kematiannya istrinya sampean, kematiannya Bu Eti, ini dari tanggal lahir Jawa, semuanya, hari-harinya semua, jam lahirnya, ini sama dengan yang melakoni pesugihan ini. Yaitu tadi tetangga ada yang ngucapin, tetangga ada yang ngomong, ya Bu Murti tadi. Nah, di sini kenapa ibu meninggal? Ibu Eti meninggal karena apa? Bu Eti sendiri ini tanggal lahirnya sama dengan Bu Murti, pelaku pesugihan di rumah itu. Tanggalnya sama, tanggal Jawanya sama, harinya sama. Dan pada saat itu Pak Sugeng pun ngomong, sebenarnya istri saya ini sudah sering seperti itu. Ngigo, dia teriak-teriak sendiri dan mengucapkan kalau hari lahirnya ini sama dengan pemilik rumah pertama. Dibenarkan sama Pak Sugeng. Sedangkan Pak Sugeng gak ngerti ini ngoceh apa, istri saya ngoceh apa menjelang kematian. Dan hingga pada akhirnya Rini memohon, Pak, mending kita pindah dari sini. Rini gak mau, Rini udah kehilangan ibu, Pak, mending kita pindah. Akhirnya Pak Sugeng pun menuruti. Di situ diadakan selamatan terakhir dan memang belum selamatan juga di rumah itu belum sempat selamatan. Karena direncana ini akan selamatan di 1 minggu setelah mereka nempatin. Justru malah kematian lah adanya selamatan itu. Kematian Bu Eti. Singkat cerita akhirnya Pak Bambang menyetujui kalau kita harus pindah. Karena Rini memohon, kita harus pindah Pak. Mereka pun akhirnya pindah, mengosongkan rumah itu dan berpamitan sama warga. Dijual kembali sama pemiliknya, ya kan? Adik dari urutan saudara-saudaranya gitu kan ya. Ini dijual kembali dengan harga yang sangat murah. Pokoknya pindah. Akhirnya mereka pun pindah. Nah, itulah tadi cerita yang benar-benar menurut saya sangat ngeri sekali. Ini ada pesugihan yang namanya kandang bubra. Kalian pernah tahu seperti apa kandang bubra? Menurut kalian sendiri gimana? Dan di sini dari pengirim ini menceritakan ada mas pesugihan yang tentang seperti ini. Nah, Rini sendiri di sini sekarang udah seorang ibu-ibu, dia udah punya keluarga segala macam dan menceritakan ini ke saya. Itulah ceritanya. Di sini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk pun dibuang ya. Itulah, dan saya terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita dan saya ceritakan. Saya mau ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang ceritanya belum terbawakan mohon bersabar ya. Karena banyak sekali cerita-cerita yang masuk. Jadi gimana caranya agar kalian ini ceritanya gampang dibawakan? Caranya gampang sekali, kalian bisa lihat ke layar ya. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti ini saya akan paham. Ya, oke. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi, dengan seperti ini akan saya paham. Oke. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke WhatsApp saya 08587043336363 nya 4 kali. Ya, saya ulang 085870433363 nya 4 kali. Oke? Nah, itu tadi nomornya, dan seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Dengan begitu saya akan hafal nama kalian gitu. Pasti akan ketemu kok kita insyaallah ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki berlimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, selalu sukses dalam hal apapun, panjang umur sehat selalu. Oke. Akhir kata saya Rian Agus Widodo dan Mas Lutfi semua yang bertugas di sini yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
Surf channel Rian Agus Widodo kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif